rahmat dan karunia, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menghadiri sidang terbuka promosi doktor bidang ilmu pendidikan agama Islam Universitas Islam Jakarta tahun 2026 dengan Promovendus Heru Budi Santoso. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai acara ini. Hadirin sekalian, saya memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor atas nama Promovendus Heru Budi Santoso dengan ini saya nyatakan dibuka. Kepada Promovendus Heru Budi Santoso dipersilakan memasuki ruangan. Saudara Promovendus Heru Budi Santoso, apakah saudara siap untuk mengikuti ujian kali ini? Siap. Apakah disertasi saudara sudah dicek plagiat? Sudah. Silakan. Promovendus Heru Budi Santoso menempuh riwayat pendidikan dari SD sampai SMA, bahkan sampai S2 di luar kota Jakarta. Apa betul? Hanya kalau saya lihat dari poin 1 sampai 5 konsisten terhadap bidang pendidikan, ya, menjadi guru dan menjadi dosen. Kemudian beliau juga mempunyai riwayat pekerjaan, ya, banyak sekali di organisasi maupun di birokrat. Kemudian pendidikan non formal beliau lalui, melalui pendidikan latihan banyak dan banyak menerbitkan hasil penelitian dan buku. Jadi buku ajar kurang lebih ada 7. Jadi kalau saya salah, buku yang lain juga beliau pernah membahasnya, ya, yang berkaitan dengan bidang tugas sebagai birokrat, misalnya pengaruh beban kerja dan kepuasan kerja, disiplin kerja, unggulan daripada disertasi Promovendus. Disertasi ini sangat unik atau disebut juga unique selling proposition karena memadukan data dari mahasiswa yang tradisi agama Islam dan agama Buddha dalam satu model penelitian. Ini membuktikan bahwa di dalam disertasi itu gaya kepemimpinan karismatik dan penggunaan teknologi memiliki dampak positif yang unik.
Disertasi ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi menghasilkan dataset primer original yang pertama di Indonesia terkait dengan model. Data ini siap digunakan oleh pembuat kebijakan seperti Kementerian Agama dan Kemendikbudristek Dikti untuk merumuskan standar kompetensi dosen di perguruan tinggi keagamaan, yaitu menggunakan fondasi kebijakan nasional atau evidence. Kita harapkan bermanfaat bagi Kementerian Agama dan Kemendikbudristek Dikti, Saintek sekarang, dapat menggunakan penelitian ini untuk evaluasi program yang merancang standar pengembangan dosen di perguruan tinggi. Dapat kemudian di dalam itu pimpinan dan manajemen universitas dapat menggunakan analisis hikmah dalam disertasi ini sebagai panduan, misalnya memprioritaskan pembuatan akhir infrastruktur learning management system dan alat analitik data mahasiswa. Dan rekomendasi yang mungkin bisa kita lihat dari disertasi ini, satu adalah praktis dan inovatif, langsung bisa diterapkan oleh institusi, actionable insight. Dan tentunya kita harapkan bahwa kementerian yang membidangi pendidikan bisa melihat disertasi ini. Dan tentunya saya sebagai salah satu tim promotor mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Prof. Venus telah memberikan inovasi baru di dalam pembelajaran yang berkaitan dengan dosen dan teknologi. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Jakarta, Bapak Profesor Dr. Hensi Jalaya MSI. Yang terhormat Profesor Dr. Gigi Rusanda selaku Pendidikan Agama Islam dengan NPM 53241010, dan saya lahir di Wonogiri pada tanggal 19 November 1965 dan identifikasi disertasi saya dalam ujian terbuka yang berjudul Mengatur Kepemimpinan Dosen Karismatik dan Penggunaan Teknologi Dosen terhadap Kinerja Pembelajaran yang dimediasi keterlibatan mahasiswa. Disertasi ini terdiri di bawah pimpinan Profesor Dr. Gigi Rusanda selaku promotor dan Profesor Dr. Jalaya selaku promotor. Presentasi yang saya sampaikan dalam tujuh slide dan semoga ini dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada para penguji dan teman-teman yang hadir. Latar belakang dan pengurusan masalah penelitian dalam era digitalisasi menuntut dosen yang tidak hanya menguasai konten keilmuan, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan literasi teknologi yang memadai. Berdasarkan integrasi 4 teori utama, yaitu teori kepemimpinan karismatik dari Homer dan Campbell, yaitu TPACK atau teknologikal pedagogikal content knowledge atau pengetahuan konten pedagogis berbasis teknologi. Dari Misra dan Roller, teori determination atau determinisme diri dari Jesse dan Brian, serta teori pemilih temporary yang disampaikan oleh Harrison, Anderson, dan Axel. Dalam kerangka ini terdapat 4 variabel yang terpilih, pertama variabel ekstrim, variabel
yang nilainya tidak ditentukan oleh variabel lain dalam model yang pertama dan digolongkan dalam X1, yaitu kepemimpinan dosen karismatik. Kedua, variabel eksklusif yang kedua yaitu X2 atau penggunaan teknologi dosen. Ketiga, variabel mediator atau variabel komediasi saya simbolkan dengan terang-terang adalah variabel yang menjelaskan mekanisme bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Yang keempat, variabel endogen, variabel terikat yang nilainya dipengaruhi variabel lain yang saya simbolkan dengan Y, yaitu kinerja pembelajaran mahasiswa. Para promotor dan penguji yang saya hormati, saya menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan yang berbasis data berupa angka. Metode analisis yang saya pilih adalah PLSM, kepanjangannya adalah Partialist Structural Equation Modeling, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemodelan persamaan struktural berbasis kuadrat terkecil parsial. Metode ini sangat sesuai dengan metode penelitian yang konkret dengan banyak variabel laten. Teknik spesifik yang saya gunakan adalah disjoint two-stage approach, pendekatan dua tahap terpisah. Teknik ini dipilih karena model saya menggunakan konstruk hierarkis dengan beberapa dimensi laten. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS versi 4.0, sebuah software yang menjadi standar global untuk analisis PLSM. Periode pengumpulan dan analisis data berlangsung selama tahun 2024 hingga tahun 2025. Dari penjelasan Bapak tadi, itu kan terlihat bahwa pembelajaran daring itu bagus ya Pak? Betul ya Pak? Promoris ya? Ini sebenarnya persoalannya apa ya? Suaranya bisa pecah. Jadi dari hasil penelitian yang saya baca ini, Bapak menyimpulkan bahwa kepemimpinan karismatik itu tidak terganggu oleh pembelajaran daring atau tidak daring gitu ya? Gitu ya Pak? Ya, berarti kan pembelajaran daring ini saya lihat Bapak nilainya kan positif berdasarkan hasil penelitian. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kelemahan dari pembelajaran daring? Baik, terima kasih. Saya hormati Pak Rektor sebagai pemimpin sidang, Prof. Jo sebagai penguji, dan dari 1, 2, 3, 4 penguji ini tidak ada yang serius untuk bisa sudah selesai kan gitu. Tapi ada hal yang menarik ya. Ini penelitian di UID dan Nalanda, Jurusan Jakarta dan seperti ya, Nalanda seperti agama ya Pak, Nalanda, Institut Nalanda, kita gitu kan. Berarti data itu di-blended, data itu di-blended antara dua tempat ini gitu kan. Lalu kemudian ketika digabung ini bahwa kepemimpinan karismatik keseluruhan nomor 2 Pak Heru. Kepemimpinan karismatik dosen mempengaruhi kinerja pembelajaran mahasiswa terlangsung. Tapi skalanya 0,2 ya. Dibandingkan dengan kedua ide dan baru mahasiswa swasta ini melihat bahwa penggunaan teknologi oleh dosen itu buat keterlibatan mereka dalam belajar itu menjadi lemah. Kira-kira itu angkanya kain itu luar dan setengah
bersama Bapak Engus Heru Budi Santoso. Berdasarkan hasil penilaian tim penguji yang terdiri dari Ketua Sidang menganggap promotor Korean MSI, Sekretaris penguji menganggap promotor Profesor Dr. Dede Rosada MA, penguji Profesor Dr. Mahkamah Sarif MPD, penguji Profesor Dr. Bejo Dianto MPD, penguji Dr. Kofuada MPD, serta penguji eksternal Profesor Dr. Hesti Satyadi SCMSI. Berdasarkan hasil evaluasi tim penguji, maka Saudara Heru Budi Santoso dinyatakan lulus dengan predikat terpuji atau cum laude. Untuk itu, perkenankan saya atas nama pimpinan universitas dan pimpinan program studi doktor Pendidikan Agama Islam untuk menyampaikan tanda kelulusan. Penyerahan surat keterangan lulus kepada Dr. Heru Budi Santoso dipersilakan kami meminta. Hadirin mohon berdiri. Kami ingin meneliti apa ya istilahnya kan proses setelah COVID-19 ini kan ada pembelajaran daring yang tidak ada tatap muka. Saya lihat apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Tetapi secara kenyataan daring sampai sekarang kan masih dilakukan. Dan saya ingin melihat sebenarnya aspek apa saja yang bisa membantu dalam proses pelaksanaan daring itu. Ternyata kemampuan dosen untuk menyampaikan materi atau dosen karismatik yang bisa menggunakan teknologi dosen ini dengan teknologi pembelajaran itu kepada mahasiswa itu sangat menentukan proses itu. Jadi itulah yang kemudian saya tertarik dan ini kayaknya pertama kali. Bahkan mungkin di Asia itu juga di Asia Tenggara jarang yang berani melakukan penelitian tentang manajemen dosen karismatik dan keterlibatan daripada dosen menggunakan teknologi. Jadi ini penting dan mudah-mudahan hasil daripada disertasi ini dapat digunakan oleh kebijakan pemerintah baik itu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Saintek untuk mengambil keputusan bahwa pelaksanaan ini masih sangat urgen untuk dilakukan hybrid learning ini, yaitu daring dan luring ini, sehingga ini juga menyangkut bagaimana pendidikan yang murah. Artinya kan teman tidak harus terlalu gede dan kemudian biaya juga lebih murah. Sehingga ini mungkin kebijakan pelaksanaan hybrid learning ini masih bisa dilanjutkan. Mungkin itu titik tolak saya untuk melakukan penelitian. Dan mudah-mudahan nanti ada penelitian lanjutan oleh teman-teman sekalian dari para peneliti lain. Terima kasih. Ya, makasih Pak Heru. Mungkin sedikit bisa ungkapkan. Ini agak sangat menarik dari temuannya karena ternyata bahwa generasi Gen Z sekarang yang ada di perguruan tinggi keagamaan seperti Nalanda dan UID ya, itu mereka melihat bahwa dosen itu yang lebih penting bagi mereka punya menginspirasi, punya visi dan punya sensitivitas kepada kebutuhan mahasiswa, bukan karismanya. Ya, karisma itu juga penting, tapi terlebih daripada inspirasi tadi. Itu teori yang diangkat oleh dia. Kemudian yang kedua, teknologi ya penting, tapi bagi dia teknologi itu sebagai learning resource atau sumber belajar. Teknologi itu harus berbelajar, jadi bagi dia lebih penting teknologi itu sebagai sumber belajar daripada sebagai learning tools yang dipakai oleh dosen atau alat mengajar dipakai oleh dosen.
Sehingga kemudian teorinya bahwa sekarang teknologi itu adalah sebagai learning resource, gitu, bukan learning tools. Ya, saya kira itu ya cukup ya. Oke, asik. Alhamdulillah bahwa kita meluluskan lagi doktor ke-84. Tentunya ini berbeda karena beliau punya disertasi yang memberikan gambaran bagi dua keagamaan, Buddha dan Islam, di mana di dalam disertasinya melihat yang berkaitan dengan pengaruh dosen karismatik dan teknologi terhadap peningkatan belajar bagi siswa di dua perguruan tinggi keagamaan, yang satu agama Buddha dan agama Islam. Dan tentunya penelitian ini sangat bermanfaat bagi kebijakan-kebijakan di Kementerian Agama dalam proses belajar mengajar. Selebihnya